Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, faslun. Adapun ini yaitu fasal menerangkan tentang jenazah. Yustahabbu dzikrul mauti biqalbihi. Disunatkan oleh mengingat-ingat kematian dalam hatinya. Wal iksaru minhu, dan memperbanyak daripada zikrul maut. Wal isti'dadu lahu bitaubati, dan mempersiapkan diri lahu bagi kematian dengan bertaubat. Wal maridu aula, dan orang yang sakit aula, yaitu apalagi. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita membedah solat-solat yang berkenaan dengan orang hidup, macam-macam solat, terakhir kajian kita akan membedah tentang solat-solat berkenaan dengan orang yang meninggal dunia. Singkatnya, kita ngaji tentang fikih janazah. Saudara, kalau ngaji fikih janazah, paling tidak kita nampak butuh 8 kali pertemuan. Berapa Bang Ali? 8. Iya, 8. Kalau ngaji jenazah 8 kali pertemuan. Yang pertama, kita akan membedah bagaimana si hidup ngadepin sakit. Itu begitu materinya. Yang kedua, bagaimana si sakit menghadapi sekarat. Apa aturan agama yang disuruh bagi orang sakit? Apa aturan agama yang disuruh bagi orang yang sehat pada orang yang sakit? Yang ketiga, sakit menghadapi sekarat. Bagaimana si orang yang sedang sakaratul maut, apa yang harus dijalankan oleh dia, perintah agamanya. Kedua, apa yang harus dijalankan oleh orang yang ada di sekeliling orang yang sakaratul maut. Yang keempat, ciri-ciri kematian. Apa ciri-ciri kematian dan apa yang harus dilakukan ketika orang itu baru positif meninggal. Kelima adalah memandikan mayit. Keenam, mengkafani mayit. Ketujuh, mensolatkan mayit. Kedelapan, menguburkan mayit. Bagaimana cara membuat kuburan yang benar dalam agama? Bagaimana cara nguburin yang benar? Dan bagaimana pasca penguburan? Inilah ngaji kita dalam 8 kali pertemuan mendatang, yakni 4 bulan ke depan. Ketemu Ramadan nggak ini ya? Hah? Insya Allah. Pokoknya begitu dah tuh materinya yang akan dibedah.
Jadi ini ngaji jenazah ini tugas amil bukan ini? Hah? Ngaji jenazah ini tugas amil bukan? Hah? Halo, ini ngaji jenazah ini tugas amil bukan ini? Hah? Tugas amil bukan ini? Hah? Halo, kalau di sini nih kira-kira yang pakai masker nih bakal mati nggak ini? Yang nggak pakai masker kurang dengar saya jawabannya masalahnya. Ini ngaji jenazah ini tugas amil bukan ini? Hah? Halo? Bukan. Tugas siapa? Tugas kita semuanya. Jadi kita kudu tahu. Sehingga kalau amil tuh kagak ngaji, kita bisa benerin cara ngurusin mayit keluarga kita. Begitu. Ini kita harus paham. Dimandiin dulu apa diwuduin dulu, itu harus ngaji. Kalau bab memandiin, kalau nggak ngaji salah aja pokoknya. Kalau nggak ngaji, karena menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap, termasuk amil. Jangan ngenekin doang, nyontoh temennya enggak ngaji, pasti salah nanti, repot nanti. Inilah yang kemudian kita harus ngaji tentang jenazah. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh si hidup ngadepin sakit? Yustahabbu dzikrul mauti biqalbihi wal iksaru minhu wal isti'dadu lahu bitaubati wal maridu aula. Ada beberapa tugas yang harus dijalankan oleh orang yang masih hidup. Ini yang paling penting, supaya dia di dunia ini penuh ketenangan, jangan penuh kepanikan. Hidup di dunia ini cuman sekali, siapapun dia. Hidup di dunia ini cuman sekali, tapi walaupun sekali, asal dijalankan dengan benar sudah cukup. Tidak perlu berkali-kali hidup, enggak perlu. Karena kuncinya bukan di hidupnya, tapi di manfaat hidup. Itu kunci. Sehingga kalau dia faham, dia tidak bakalan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak kebawa mati. Mati kita nggak perlu takut. Mati tugasnya malaikat Israel, bukan tugas penyakit. Enggak ada penyakit yang mematikan. Yang mematikan itu Allah lewat malaikatnya. Namanya malaikat pencabut nyawa. Maka hal yang paling utama dalam kita hidup ini, saudara, disuruh oleh agama selama kita hidup, biar hidup kita ini bahagia, biar hidup kita ini penuh ketenangan dan penuh ketenteraman. Yang pertama disuruh oleh agama itu adalah dzikrul maut. Itu tugas kita orang hidup. Apa itu dzikrul maut? Mengingat-ingat kalau kita bakalan mati. Di mana mengingat-ingatnya? Di hati, bukan di mulut. Bukan. Enggak perlu kemudian kita habis sholat wirid mati sampai 33 kali.
enggak perlu. Kata Imam Haddad, andai 1000 kali Anda wirid mati, enggak ada faedah. Karena mengingat mati bukan begitu. Mengingat mati itu bagaimana supaya hidup kita penuh manfaat. Sebab apa? Berapa banyak orang yang dituduh mati tapi di mata Allah masih hidup. Begitu juga berapa banyak orang yang dianggap hidup sebetulnya di mata Allah mati, bangkai yang berjalan, bangkai di mata Allah. Lihat wali-waliullah, ono wali songo, berapa banyak orang yang bisa makan gara-gara dagang air mineral di makam wali, ampe anaknya jadi sarjana, udah mati masih ngasih ama yang hidup, udah mati. Berapa banyak pemerintah daerah dapat duit gara-gara dia, dari parkirannya lah, dari pajak warung-warung UMKM-nya lah, udah mati tapi hidup, padahal udah mati. Begitu Arab Saudi, ndak perlu tuh ada namanya putri-putri Arab dibayar-bayar mahal, lari ke seluruh dunia menawarkan para wisata Arab. Enggak. Yuk di sini ada makam Nabi, ayo pada datang. Enggak. Begitu. Tapi orang berduyun-duyun pengen ke Madinah. Berapa dapat duitnya itu dari devisa yang didapat? Jadi berapa banyak orang yang dianggap mati tapi di mata Allah hidup. Begitu juga tidak sedikit orangnya hidup tapi di mata Allah mati. Siapa tuh orang yang tidak mau hadir di majelis ilmu? Itu mau masuk bingung dia pintunya dia. Iya. Boleh. Ini rada kenceng dikit bisa nggak ini? Nggak biasanya nih suaranya, payah. Nggak ada. Nggak ada. Oh dikunci. Biasanya nggak kecil gini. Saudara, orang masih hidup tapi dianggap agama mati. Masih hidup. Kenapa? Karena tidak mau duduk di majelis ilmu. Lumayan ini. Nggak perlu ngencang-ngencang. Jadi banyak orang dipandang oleh orang hidup masih napas tapi dipandang mati. Imam Syafi'i bilang dalam sebuah gubahan syairnya, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Orang yang enggak sempat mau duduk di majelis ilmu, maka yang model begitu tolong diketakbirin 4 kali karena udah mati, bangkai yang berjalan. Iya, nyawanya ada tapi tidak punya nilai. Orang kalau pengen dapetin surga kudu ibadah. Orang nggak bisa ibadah kalau tidak mengerti ilmu ibadah. Untuk mengerti ilmu ibadah minimal duduk di majelis ilmu.
Keuntungan duduk di majelis ilmu menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah. Yakini itu. Kenapa kita yakin kalau ngaji ibadahnya diterima? Enggak beda kayak bocah masih kecil main sepeda. Belajar sepeda masih kecil, jatuh ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa? Masih belajar. Orang yang masih ngaji tuh kurang ibadahnya, malaikat lapor, ini orang kurang, maklumi aja, masih ngaji. Tapi jider ngaji nyender, yang penting ngaji. Begitu enggak apa-apa. Jiping ngajinya nguping, masih ngaji. Ampe jikir ngaji di tempat parkir, masih ngaji. Yang penting ngaji. Tuh begitu. Maka orang yang masih hidup kudu ada zikrul maut. Nabi suruh di dalam hadisnya, kata Nabi, aksiru min zikri hadhimil ladzat. Wahai umatku, perbanyaklah mengingat-ingat yang memutuskan kelezatan. Qalu wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah. Apa itu yang memutuskan kelezatan wahai Nabi Muhammad? Nabi jawab, zikrul maut. Mengingat-ingat bahwa diri kita bakalan mati. Pegawai negeri kalau dia mengingat-ingat waktu mulai masuk jadi PNS bahwa dia bakal pensiun, kerjaannya rapi, enggak mau sembarangan. Kenapa? Karena dia sadar nanti ada batasnya. Ada yang sadarnya telat, kurang 2 tahun pensiun, mulai gusar. Nih bagaimana nih kalau mau pensiun ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Dag-dig-dug. Padahal udah pensiun belum? Belum. Berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. Teman kita yang udah pensiun lama, udah berapa tahun ini Bapak? Tuh 7 tahun. Biasa aja. Dia udah pensiun belum? Belum. Itu bingung. Ini karena dia enggak siap kalau dia bakal berhenti. Padahal dia diterima karena ada lowongan. Bener enggak? Iya. Nanti juga bakal habis masanya. Namanya masa kerja. Siap-siapnya udah senja. Itu yang repot. Maka kita itu disuruh bahwa kita ada kesadaran bahwa kita bakalan mati. Bahkan Nabi ketika ditanya siapa orang yang cerdas itu, Nabi ditanya siapa orang yang cerdas, apakah orang yang kuliahnya tinggi, apakah yang IPK-nya besar sampai 4, siapa yang orang cerdas? Nabi bilang aqyasuhum aksaruhum dzikran lil maut. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat-ingat kalau dirinya bakal meninggal dunia. Kita ngumpulin duit banyak, mati-matian, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Coba diingat kalau kita mati. Di sini aja. Biasanya kalau orang meninggal tuh dikafanin enggak? Dikafanin. Kain kafannya dikasih kantong begini enggak? Dikasih kantong begini enggak? Berarti barang 1000 enggak dibawa tuh duit. Yang kita mati-matian, pala jadi kaki, kaki jadi pala, enggak ada yang kita bawa. Buat siapa tuh duit? Iya, bini kita.
Yang belum tentu waktu kita mati ingat kita. Bisa aja pas kita mati bini kita jadi janda, nikah sama musuh kita, pacar lamanya dia. Apa enggak enak dia itu? Hah? Enak dia enggak? Lah enak dia yang ngumpulin kita. Dia yang enak. Begitu. Untung apa rugi tuh? Nah, karena kita nggak ingat bakal mati. Dulu saya janji bini kita, waktu di bawah pohon pisang, Kang Mas, pokoknya neng sehidup semati. Tapi waktu kita mati, dia bilang, neng ikhlas abang duluan, coba. Ikhlas. Dia nangis sebentar, besok beli bedak, pakai duit kita. Enak dia, enak kita. Aduh. Maka saudara ingat kalau kita bakal mati. Jangan sampai kita mati-matian yang akhirnya kita jadi lilin. Lilin bagaimana? Bini kita ibadah, kita sampai enggak sholat nyari duit, sampai kita enggak puasa nyari duit. Enakan dia masuk surga, kita masuk neraka. Enak dia, enak kita. Ini namanya ndak sadar kalau dia bakalan mati. Kita harus sadar kalau kita ini bakalan mati. Nabi udah kasih bocoran sama kita. Kata Nabi, hasadu ummati ma baina sitin wa sab'in. Nabi, umur umatku itu umumnya antara 60 sampailah 70 tahun. 60 tahun umurnya. Itu Nabi kasih bocoran 60 tahun. Jadi yang nih malam nih umurnya 59 tahun, berapa lagi? Iya, setahun. Nih malam. Bener nggak? Nah, kalau nih malam 59 tahun 6 bulan, 1 semester lagi, kan begitu. Apalagi kalau sekarang ini 59 tahun 11 bulan, sebulan lagi. Apalagi kalau masuk ternyata catatannya 59 tahun 11 bulan 3 minggu. Lah kan tinggal minggu lagi. Lah kita ingat, mau bawa apa kita kalau nggak mau ibadah? Rugi. Ingat mati itu bukan menyebut-nyebut mati, tapi bagaimana memanfaatkan diri ketika kita masih hidup, supaya hidup kita itu penuh manfaat. Itu begitu. Badan mau kendaraan doang, casing, bungkus. Jangan sampai kita tempat makan di mana aja tahu. Di Jogja ya Allah, di Jogja, masya Allah, itu ada gudeg. Belum makanan di Jakarta, di mana aja tahu. Ono ya, Surasem, Haji Masad, Pondok Karya. Sampai ikan cere tahu dia, di mana aja dia tahu. Pecak duren tahu, pala kakap Geraha Raya dia tahu. Tapi majelis ilmu samping rumahnya ora tahu. Yang tahu cuman tempat makan mulu. Ada nggak yang model kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah, takut ada doang. Tempat makan mana aja tahu. Ini mau bagaimana? Kalau hidup kita ini untuk makan, saudara, jujur akal yang Allah berikan ini kayaknya nggak ada manfaatnya. Begini, sapi pagi berangkat kerja ke kantor, namanya sawah. Itu kantornya sapi. Siang makan di warung Padang, Padang rumput. Siang kan begitu, benar nggak? Terus kerja lagi sampai jam 5,
di kantornya, jam 5 pulang ke kompleknya. Tentu bukan maharta, namanya kandang. Untuk apa? Untuk tidur. Besok begitu lagi. Bila siklus hidup kita kayak begitu, pagi berangkat, siang makan, kerja lagi, sore pulang, besok begitu. Kelebihan akal itu di mana? Kalau kita nggak mau ibadah, kan kita beda sama sapi, beda. Begitu. Jangan sampai kita sama. Sapi, kambing hidup-hidup masuk Masjid Al-Fat, hidup. Kira-kira sama pengurusnya boleh nggak? Hah? Kenapa nggak boleh? Kotor. Karena bikin maulid, bikin kebuli kambing. Dibawa gulai kambing ke masjid, boleh nggak? Kenapa? Udah mati. Ternyata kambing itu hidupnya ogah ke masjid, kalau udah mati baru jangan ngomongin orang, jangan. Orang suka kesinggung, jangan. Kita lagi ngomongin kambing ya. Jangan digaris, jangan dicatat. Itu begitu, saudara. Kita orang nih harus manfaat hidup kita, beneran rugi. Kalau manfaat enak kita. Itu namanya dzikrul maut. Karena itu kata Nabi, wa ma dzukira fi qalilin illa katsara. Mohon maaf saya roknya nggak bisa. Ini ya sari malam kan. Malam. Kalau siang sih sari awan. Saya payah lagi. Kata Nabi, tidaklah ingat mati itu diingat waktu sedikit harta, melainkan menjadi banyak. Tidaklah dia ingat mati ketika banyak harta menjadi sedikit. Kalau kita ingat mati, harta kita dikit, lah nggak kebawa mati ini. Jadi nggak ngiri-ngiri amat sama orang. Biasa aja. Jadi hidupnya penuh ketenangan. Ingat bahwa dirinya bakal mati. Ingat. Ini penting bagi orang yang masih hidup, bahwa kita kudu ingat mati. Sehingga muncul, kita tidak akan mati-matian mengejar sesuatu yang kagak ke bawah mati. Sehingga kita harus berbuat yang manfaat apa saja di dunia ini. Yang penting sesuatu yang manfaat, enak. Karena dikubur kita sendirian, tidak ada siapa-siapa. Harta kita nggak adalah yang kita bawa, nggak ada. Harta tikar butut, waktu ketinggalan ama anak kita kagak boleh bawa pulang. Itu tikar butut. Yang parahnya nanti kita mati, anak kita paling kenceng nginjek kuburan kita, kakinya. Ditanya, kenapa nak? Ini kalau bapak keluar lagi PCX nggak jadi warisan. Jangan sampai keluar lagi. Coba itu anak kita. Tuh anak tuh boro orang lain. Maka kita kudu sadar bahwa kita bakal meninggal. Ada orang nyelak-nyelak kita lah, nggak lama. Ntar juga kalau nggak dia duluan, kita duluan dah. Yang penting kita fokus pada jalan ibadah kepada Allah. Nggak usah capek. Jangan mikirin hal yang nggak penting. Yang penting kita bakal mati. Bagaimana itu orang-orang itu? Bagus. Begitu. Mati. Begitu. Bagaimana cara mengingat mati? Sebetulnya banyak nasihatnya, termasuk rambut. Rambut kita dari hitam berubah jadi putih, itu maknanya sudahlah tinggalin dunia hitam. Sudah waktunya masuk dunia, iya, ke tempat-tempat yang putih dah. Musola, masjid, majelis, perkumpulan yang khair-khair, begitu.
Itu rambut isyarat. Dia udah pegel dengan kelakuan kita, udah capek. Itu begitu, saudara. Jadi kalaulah itu namanya disebut kereta, ini rambut ini namanya kalau udah putih itu lampu dim, menyala. Kereta waktu mau ke Jawa masuk terowongan nyalain lampu dim. Waktu ditanya masinis ini, kenapa nyalain lampu pak? Dia bilang, dek, ini kita kereta mau masuk terowongan, kudu hati-hati. Itu begitu juga rambut. Kenapa dari hitam berubah jadi putih? Maknanya ente kudu hati-hati. Bentar lagi mau masuk terowongan. Udahlah kelakuannya. Kalau anak muda ndak mau ngaji, mohon maaf masih wajar. Hai anak muda, kenapa nggak ngaji? Nanti dulu kek. Kalau udah tua baru saya ngaji. Artinya dia punya harapan nanti tua mau ngaji. Nanti tua kan bagus. Maka enggak ngajinya dia yang masih muda wajar. Wong nanti kalau udah tua mau ngaji. Ini yang kita bingung. Pensiunan ini. Pensiunan. Mohon maaf. Dulu waktu diajak ngaji susah banget. Bang ngaji yuk. Malam apa? Malam Rebo. Lu mau yang bener aja, gua masih di kantor, di jalanan. Ngajak ngaji hari libur ngapa? Iya baik, maaf bang, sorry, iya baik. Diajak ngaji, bang ngaji hari apa? Minggu. Ya waktunya main sepeda sama keluarga, kan dari Senin sampai Jumat di kantor, keluarga nggak ada. Entar aja kalau pensiun. Pas sudah pensiun, enggak juga. Bang ngaji yuk. Ini enggak juga. Waktunya jogging. Sektor 7 masanya teman-teman ini. Begitu. Jadilah kita orang ini, kalau yang masih muda enggak ngaji wajar. Nanti kalau udah tua ngaji. Ini yang udah tua nih diajak ngaji, bang ngaji yuk. Nanti aja kalau apa? Kalau apa? Hah? Enggak ada kalau. Gitu. Sebab udah tua, kalau muda enggak mungkin. Udah mentok. Jadi pilihan cuman dua. Apa milih ngaji, apa di ngajiin? Milih mana kira-kira? Di ngajiin. Wah bahaya. Maka dzikrul maut hal yang paling penting. Kita sadar bahwa kita bakal mati. Bacalah Rotibul Haddad. Lihat, ya dzal jalali wal ikram amitna 7 kali. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Itu ingat mati. Kita minta meninggal dalam keadaan membawa iman Islam. Itu namanya dzikrul maut. Itu penting. Wal iksaru minhu, bukan sekedar ingat mati. Yang kedua, tugas si hidup sebelum sakit memperbanyak, mengingat-ingat kalau dia bakalan mati. Maka mumpung masih sehat, kita ambil manfaat. Nih keuntungannya orang ngaji nih. Waktu sehat kita ngaji kayak begini nih. Sakit nggak bisa ngaji, pensiunan dapat ganjaran. Kata Allah, tolong kasih ganjaran waktu sehatnya ngapain? Ngaji, baca Quran, baca sholawat, dia ke masjid. Kata Allah, tulis semuanya. Sebab yang membuat sakit saya. Kasih, jangan dipotong barang dikit. Tapi ditanya, ini waktu sehatnya ngapain? Main sepeda, main burung murai, ikan cupang. Ya nggak ada catatan.
Udah susah dah. Apa yang mau? Jadi enak di agama itu, yuktabu lil maridi makana ya'malu fi sihhati. Ditulis ganjaran bagi si sakit apa yang waktu sehat dikerjakan dari kebaikan-kebaikan. Jangan sampai sakit kita istirahat dari dosa tapi enggak ada ganjaran, rugi. Jadikan sakit kita di samping istirahat dari dosa tapi dapat ganjaran-ganjaran banyak, karena waktu sehat begitu kita mempunyai nilai manfaat apa saja. Kerja yang baik itu juga ganjaran gede. Dipuji sama Nabi. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an, tangannya dicium oleh baginda Rasul bolak-balik sama Nabi. Tangannya hitam banget, dicium. Sahabat bertanya, kenapa engkau ciumi tangannya Sa'ad bin Mu'ad wahai Rasulullah? Nabi jawab, tangan ini adalah yang nganterin dia ke surga, karena dia tukang ngampakin batu, kuli ngampakin batu, ampe tangannya kapalan, hitam kapalan. Nabi puji orang yang semangat bekerja luar biasa. Itu Nabi demi keluarga, nggak apa-apa. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya kerja, kerja. Begitulah hidup. Rugi kita kalau kita tidak ngaji. Keuntungan besar. Jadi kudu banyak kita mengingat-ingat bahwa kita bakalan meninggal dunia, sehingga hidup kita terarah. Yang kotor-kotor enggak bawa kita pulang, enggak berfaedah, malah merugikan kita. Ketiga, wal isti'dadu lahu bitaubati. Mumpung masih hidup, kita kudu bertaubat. Dah, kita jangan ingat kesalahan kita zaman dulu, capek puyeng. Dari sekarang aja kita menata ke depan. Rapihin dah dari umur yang tersisa, dan Allah pandang husnul khotimah. Anggap aja sekolah SD kelas 1 nilainya jeblok 5 melulu, kelas 2 juga sama, kelas 3 sama, 4 sama, 5 sama, nilainya 6, 5,5, 5,6. Ya Allah, kecil nilainya, tapi alhamdulillah pas UN lulus bisa SMP. Daripada tadinya bagus, kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 1, kelas 5 ampe ranking 1, kelas 6 UN gak lulus, nggak bisa. Jadi ini namanya husnul khotimah. Dah, kita jangan mikir yang lalu, capek puyeng ngambilin mangga orang, nyambitin orang, mangganya pulang ngaji, puyeng dah. Udah, sekarang aja kita tata, mulai bebersih, biar kita punya nilai manfaat. Jadi kalau kita menghadap Allah dalam keadaan nilai yang baik, ini yang paling penting. Kita bersiap-siap dengan taubat. Allah mengampuni semua dosa asal kita bertaubat. Singkatnya, selama hidup jangan bosan bertaubat selama kita belum bosan berbuat dosa. Bila kita terus berbuat dosa, terusin bertaubat. Jangan bosan. Jangan mau dibisikin buat apa tobat, toh akhirnya kecebur maksiat juga. Buat apa? Yang model begini cakep. Ada orang bilang begitu. Buat apa tobat? Percuma, entar juga nyebur maksiat lagi. Dijawab begitu sama seorang bos. Ini karyawan yang jawab begini, ikut saya. Diajak jalan dari jam 10 pagi ampe dohor nggak diajak makan, ampe asar nggak makan juga tuh si bos.
Ampe ini karyawan ngomong sama bosnya, bos kagak lapar bos, nggak ada mampir-mampirnya warung ini. Nggak usah. Kenapa? Percuma makan, ntar juga lapar. Percuma makan, ntar juga lapar. Mendingan gak usah makan, modar bos, modar. Sama. Justru kalau kita udah bertaubat berbuat dosa lagi, tobat lagi. Makan lapar, makan lagi. Lapar, makan lagi. Begitulah kita hidup. Jangan takut. Berbuat dosa terjebak biasa manusia. Tapi Nabi udah bilang, kullu bani Adam khata'un. Yang namanya manusia banyak salah. Tapi wa khairul khata'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang bertaubat. Balik sama Allah. Ndak apa-apa. Ya Allah maafin, saya udah insaf pas udah tua. Udah tinggal ambeknya dong, ini ibadah nggak kuat. Nggak apa-apa. Allah Maha baik. Yang penting kita ibadah. Inilah tugas-tugas kita yang hidup. Sehingga hidup tidak perlu 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Hidup cukup sekali, asal dimanfaatkan dengan baik, sekali sudah cukup. Rasulullah sekali dikenang oleh banyak orang. Semua pejuang-pejuang kita sekali dikenang oleh banyak orang. Hidup tak perlu banyak, sekali aja asal bermanfaat sudah cukup. Karena kuncinya bukan pada panjang umur, tapi pada nilai manfaat umur. Bukan kopernya yang gede, tapi isinya yang kudu gede nilainya. Walaupun koper gede isinya cuman ribuan, kopernya kecil isinya dolar, masih tinggian koper kecil isinya dolar. Bukan umur dipanjangnya, tapi di manfaat umur yang tersisa. Begitu. Ada orang begini saudara, sebagai penutup kajian kita. Ada orang di Pondok Aren punya anak 10. Kira-kira dikit apa banyak? Banyak, baik. Ini anak yang pertama mati. Padahal waktu wisuda S2-nya dia meninggal dia. Jadi belum menikmati hasil kerja. Anak yang nomor 2 begitu juga, baru masuk jadi PNS, mati, belum kerja. Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai anak yang 9 sama nasibnya. Baru lulus kuliah wisuda, mati, tinggal atu yang bontot anaknya. Kalau orangnya kita kayak tadi itu, kita tinggal anaknya atu, kira-kira kita sia-siakan atau kita rawat? Model begitu tuh. Kita sia-siakan apa kita rawat? Kenapa kita rawat? Kenapa kita harus rawat? Tinggal atunya. Kalau ada di Maharta orang anak 10 kayak tadi tinggal atu, lalu ditelantarin, disia-siakan sama dia, padahal anak tinggal atu-atunya. Kira-kira orang apa menurut bapak-bapak? Model begitu tuh orang apa kira-kira? Gila. Gilanya di mana? Tinggal atu enggak dirawat juga. Umur kita yang udah lewat tuh sama seperti anaknya orang itu yang 9. Udah habis tuh umur kita yang udah lewat. Enggak bisa kita tangisi. Umur yang tersisa kayak anaknya orang itu yang tinggal atu. Kalau umur kita yang tersisa kita sia-siakan, kalau kata bapak kita orang gila. Dari jawaban tadi. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakan umur yang tinggal dikit, yang masih ada, digunakan untuk hal yang sia-sia. Begitu. Kita harus cari yang manfaat dalam hidup. Inilah pentingnya hidup, agar supaya
lebih hidup. Jangan sampai hidup kita dipandang oleh agama malah kita orang mati atau bangkai yang berjalan. Ini cara kita yang hidup. Saya singkat segini, nanti pertemuan mendatang orang hidup sehat bakal sakit. Tugas kita kalau sakit ngapain, tugas orang yang sehat ngapain. Nanti pertemuan mendatang segini saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallah a'lam.